Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal arda was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mumbitul habbi wan nabat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizatil bahirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyat. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan hidayah serta inayahnya kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang barakah ini. Dan pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-95 dari surah-surah Al-Quran, Suratut Tin, Makiyatun wa ayatuha tsamanin. Surat yang bernama At-Tin diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Yang artinya demi tin dan zaitun. Berbagai macam pendapat para ulama tentang yang dimaksud dengan at-tin dan az-zaitun itu. Namun kita ambil salah satunya di antara berbagai macam pendapat. At-tin artinya adalah buah tin. Sedangkan az-zaitun adalah buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah at-tin, demi tin dan zaitun. Setiap yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sumpah itu pasti ada mengandung sesuatu yang istimewa. Ada mengandung kelebihan-kelebihan daripada yang lainnya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan tin, buah tin. Para ulama berkata, at-tin khairul fawakih wa ahmaduha. Buah tin itu adalah paling baik buah-buahan dan paling terpuji. Berbagai macam kelebihan, keistimewaan yang dijadikan Allah pada buah tin itu, baik untuk yang zahir maupun yang batin. Para peneliti atau atibba mengatakan bahwa buah tin itu adalah di samping buah untuk dimakan biasa, juga mengandung dawa, obat. Obat dari apa?
tin itu obat untuk kesehatan ginjal, sehingga orang yang biasa lazim memakan buah tin itu selamat ginjalnya daripada kerusakan, selamat daripada gagal ginjal, selamat daripada cuci darah. Dan lagi kegunaan buah tin itu adalah untuk menguatkan fungsi hati atau liver. Dan orang yang membiasakan memakan buah tin itu aman daripada kena stroke atau lumpuh. Dan banyak lagi kegunaan-kegunaan manfaat yang Allah jadikan di dalam buah at-tin itu. Adapun untuk yang batin, tin itu berguna. Artinya orang yang terbiasa memakan buah tin itu tabiatnya akan menjadi lembut. Orang nang pina pangasaran, pina penyarikan, itu baik diberi makani buah tin, akan melembutkan tabiatnya. Nah, itu sebagian kecil daripada khasiat at-tin ini. Nah, kemudian lagi buah tin itu adalah tayyibun fil zahir wal batin, baik, indah di luar dan di dalam. Buah itu ada di luar bagus, di dalam bagus, seperti buah tin. Artinya kita balah buahnya bagus, isinya nyaman dilihat, nyaman dimakan. Ada buah yang kada baik luarnya tapi baik dalamnya, seperti kelapa atau nyiur. Nyiur itu kasar luarnya, tapi dikupas dalamnya indah, dalamnya bagus. Ada buah yang luarnya baik, dalamnya kada baik dilihat, seperti buah kurma. Nah, kurma itu luarnya bagus, dibuka bebiji, dalamnya kada bagus lagi. Nah, sedangkan buah tin ini tayyibun fil zahir wal batin, baik luarnya, baik dalamnya. Diibaratkan buah tin itu manusia adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah buah tin. Ibnu Abbas berkata, "Lamma nazalat suratu wat-tin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fariha biha farahan syadida hatta tabayyana lana syiddatu farahi." Manakala turun atas Rasulullah surah At-Tin ini, Rasulullah gembira luar biasa sehingga tampak kegembiraan di wajah beliau. Karena di dalam surat At-Tin ini ada mengandung kabar gembira yang sangat menyenangkan hati Rasulullah SAW, karena kabar itu merupakan kebaikan untuk umat beliau. Dan buah tin ini jangankan dimakan, bujur-bujur dimakan. Orang yang bermimpi memakan buah tin itu sudah ada manfaatnya. Kita ini termimpi makan buah tin, nah, maka kita akan mendapat harta dan keluasan yang bersangatan. Kalau termimpi kita makan buah tin, takwilnya pacang dapat rezeki ganal kan itu. Itu takwilnya orang makan buah tin. Jadi jangankan memakan di alam nyata, di mimpi pun orang yang memakan buah tin itu adalah bermanfaat. Nah, kemudian lagi wazzaitun, dan zaitun. Allah bersumpah dengan kalimat wazzaitun, demi zaitun. Nah, zaitun ini pun di samping buah-buahan juga mengandung berbagai macam manfaat pengobatan, seperti orang yang sakit jantung, orang yang kena rematik dan sebagainya. Itu minyak zaitun atau zaitun, buah zaitun itu berguna dimakan.
Dan zaitun ini di dalam Al-Quran disebutkan adalah pohon yang diberkati. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, demi tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah. Ini letaknya di Mesir. Wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, dan demi ini negeri yang aman, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Allah bersumpah menjelaskan, meyakinkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu sumpahnya. Sungguh kami menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, zahir ataupun batin. Paling baik makhluk Allah, manusia, bentuknya. Baik daripada segala makhluk yang lain-lainnya. Apa yang lebih baik daripada bulan purnama? Manusia. Manusia jauh lebih baik daripada bidadari. Di dalam surga itu ada bidadari. Dibanding dengan perempuan-perempuan manusia yang masuk ke dalam surga, 70.000 kali lipat lebih baik perempuan-perempuan ini dibanding dengan bidadari. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia tadi kami kembalikan ke dalam api neraka. Menurut satu tafsir, asfala safilin itu artinya adalah neraka. Jadi manusia yang diciptakan Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa tadi, ujung-ujungnya masuk neraka. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus. Nah, hanya yang selamat daripada neraka adalah yang beriman dan beramal saleh. Beriman aja sebuting kada cukup. Nya percaya Tuhannya Allah, tapi nya kada beramal saleh kada cukup. Nya beramal saleh tapi kada beriman kada cukup juga. Jadi iman dan amal saleh. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka itu adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, itu salah satu pendapat ulama tafsir. Ada sebagian ulama tafsir lagi yang menjelaskan pengertian tentang tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia yang diciptakan sebaik-baik bentuk tadi kepada paling hina umur, kepada bersangatan tua artinya. Nah, jadi manusia yang begitu indah, begitu bungas, begitu cantik, ujung-ujungnya tua. Kayak apa aja bungasnya seseorang, ujung-ujungnya tua. Bila sudah tua itu kada kawa lagi beramal.
Jangankan beramal, bergerak aja lapah. Baik sihat pikirannya, bersiah lali. Beramal kada kawa lagi, sembahyang lapah, baca Quran lapah, semuaan lapah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kecuali orang yang di masa mudanya, di masa sihatnya beriman dan beramal saleh, di waktu tua dia kada kawa lagi beramal saleh, kada mampu lagi puasa, kada mampu lagi sembahyang banyak, kada mampu lagi membaca Quran, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka tetap dapat pahala tidak terputus. Ini yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mudanya, di waktu sihatnya dia banyak beribadah kepada Allah, dia banyak beramal kepada Allah. Sudah tua kada kawa lagi, tetap kada berkurang pahalanya daripada yang waktu muda itu. Orang yang biasa sembahyang tiap malam 100 rakaat, ini masih muda, masih sihat, 100 rakaat tiap malam. Begitu sudah umur 60 ke atas kada mampu lagi, tetap ditulis 100 rakaat tiap malamnya. Kenapa? Karena dia waktu mudanya demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana al-'abdu fi shababihi katsira as-salah, katsira as-siyam, katsira as-sadaqah, summa da'ufa amma kana ya'mal fi shababihi, ajrallahu 'azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi." Apabila seorang hamba di waktu mudanya banyak sembahyang, banyak puasa, banyak bersedekah, kemudian lemah, kada mampu lagi dari apa yang dia amalkan pada waktu muda, Allah mengalirkan atasnya pahala-pahala yang dia kerjakan pada masa mudanya itu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi hendak menabung amal mulai muda. Karena sudah tua, santai aja lagi. Pahala tiap malam datang mengalir kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-'abdu 'ala tariqatin minal khair, famarida aw safara, kataballahu lahu mithla ma kana ya'mal." Apabila seorang hamba itu atas jalan dari kebaikan, artinya hidupnya baik, lurus, beribadah, berwirid, membaca Quran dan sebagainya, maka dia sakit atau dia musafir, Allah tulis bagi dia seperti pahala yang dia amalkan pada waktu sihat atau pada waktu dia bermukim tadi. Kita musafir di tengah jalan kada kawa sembahyang banyak kayak di rumah, tetap dapat pahala. Karena kita kalau kada musafir, kita sembahyang. Kita kalau di rumah membaca Quran sejuz umpamanya sehari. Musafir kada kalau membaca lagi sejuz Quran, tetap dapat pahala 1 juz. Karena waktu di rumah, waktu inya diam di benua, ala tariqatin minal khair, berada di jalan daripada kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah, ini pendapat ahli tafsir juga yang demikian. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan di dalam beberapa kitab beliau tentang solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua jelas kada mampu lagi beribadah dengan ibadah yang banyak. Sedangkan waktu muda banyak ia habiskan kepada hal-hal yang sia-sia. Nah, bagaimana kata beliau agar waktu yang tersisa itu bermanfaat untuk memperdapati kekurangan-kekurangan di masa yang lalu, sehingga dengan wirid ini
waktu yang terbuang dahulu itu jadi berharga. Nah, beliau mengatakan hendaklah orang tersebut membaca tasbih dan salawat yang beliau sebutkan. Maka yang difotokopi itu. Subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini amalan 60 tahun ke atas maka. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, ini kalau kita baca ujar Ibnu Athaillah, ini menutupi waktu-waktu kita muda yang sia-sia dan menjadikannya menjadi berharga. Tasbihnya itu. Yang kedua salawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Cukup 10 imbah maghrib, 10 imbah subuh. Orang tua ada perlu banyak-banyak amal apa kena? Imbah maghrib 10, imbah subuh 10. Nah, ujar Ibnu Athaillah dengan mengamalkan itu, maka orang tersebut menjadi orang yang waktunya berharga, bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah sebab kamu mendustakan dengan hari berbangkit sesudah adanya bukti-bukti yang telah disebutkan tadi? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Akhirnya si manusia yang tampan, yang cantik tadi tua sampai akhirnya mati. Nah, itu suatu bukti bahwa Allah mampu berbuat demikian, berarti Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Allah akan mampu membangkit orang-orang yang berada di alam kubur untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah sebab kamu mendustakan dengan hari berbangkit sesudah adanya bukti-bukti keterangan yang disebutkan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Bukankah Allah itu orang yang paling bijaksana di antara yang bijaksana? Nah, sesudah itu kita disunatkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, aku menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hakim yang paling adil dan orang yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Nah, kemudian yang ke-96 suratul Alaq makiyatun wa ayatuha 19. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La
نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه